Oke, kita lanjut ya pembahasan berikutnya matematika ya. Oke, matematika. Oke, nomor 46. Betul jadi? Selesai deh. Oke, 46. Nah, ini soal UTBK ya, soal yang muncul beberapa hari belakangan ini. Nah, ini nomor kalau UTBK ini nomor 1 ya. Jadi siap-siap nanti kalau kelihatan matematika pasti ini soal pertama yang dilihat, soal sistem persamaan ya. Dan kalau bisa ini soalnya dikerjakan aja ya, karena ada soal yang lebih susah yang harusnya nanti di skip ya. Jadi kalau bisa soal yang kayak gini itu dikerjakan. Nah, oke, soal 46 ada pasangan A, B yang memiliki sistem persamaan. Ingat kalau sistem persamaan itu kan tinggal dieliminasi, substitusi ya. Nah, ada yang bisa dieliminasi enggak di sini? Ada? Ada ya. Kalau kita kurang langsung ini kan Y-nya habis ya. Ya kan? Karena di sini 1 Y, di sini juga 1 Y. Kalau dikurangkan habis. Sisanya apa kalau dikurangkan? Yang ini. 1 per X kurang 1 dikurang dengan 1 per X. Sama dengan min 3 kurang 1 min 4. Oke. Nah sekarang diapakan bagusnya ini supaya dapat nilai X-nya? Samakan penyebutnya bisa? Yang X di bawah kali silang ke sini. Betul, X kurang 1 kali ke sini. Ini 2 saling kali. Dapatnya apa? X kali 1, X. X kurang 1 kali 1, X kurang 1. Tapi minus ya. Kita kasih kurung aja begini boleh? X kurang 1. Ya. Yang di bawahnya gimana? Kali pelangi. X kali X. X kuadrat. Min 1 kali X. Min X sama dengan minus 4. Aman ya? Oke, sekarang yang di atasnya disederhanakan dapat apa ini? X kurang X habis. Oke, habis coret ya. Sisa minus ketemu minus 1, positif 1. Nah, yang di bawah kali silang ke sebelah aja supaya tidak ada per lagi. Dapatnya apa kalau dikali silang? Min 4X kuadrat dikalikan dengan, ditambah dengan 4X. Nah, sekarang ada X kuadrat. Pasti ujung-ujungnya difaktorkan ya, gabung ke kiri dulu. Min 4X kuadrat jadi positif 4X kuadrat. 4X-nya dari kanan ke kiri juga. Min 4X ditambah 1 sama dengan 0. Difaktorkan bisa dapat apa ini difaktorkan? Nah, 4X kuadrat ya. Di sini 4X aja dengan 4X. Terus angka yang paling depannya langsung dikalikan ke belakang. 4 kali 1, 4. Berapa kali berapa dapat 4? Yang ditambah dapat min 4. Betul, minus 2, minus 2. Nah, sama. Ada yang sama. Tidak dicoret ya ini ya. Cari X-nya. X sama dengan berapa kalau begini? Betul, pindah ruas ya jadi 2 per 4 atau disederhanakan menjadi 1 per 2. Oh, berarti di sini X-nya 1 per 2. Substitusi ke sini ya, yang di bagian bawah. Berarti dapatnya 1 per 1 per 2 ditambahkan Y sama dengan 1. 1 bagi 1 per 2. Naik ke atas. 2 ditambah Y sama dengan 1. Berarti Y-nya min 1. Oke. Oke. Nah, dapat nih X-nya setengah, Y-nya min 1. Pertanyaannya apa? 10A tambah 3B. Ini sama aja dengan 10X tambah 3Y ya. Jadi kalau misalkan dimasukkan dapat apa ini? 10A tambah 3B? 10 kali 1 per 2 ditambah dengan 3 kali min 1 dapat berapa? 5 kurang 3. Jawabannya 2 alfa. Betul ya. Jadi soal 46 jawabannya alfa. Oke, lanjut. Lanjut ya. 47. 47. Ini juga soal UTBK ya. Oke, soal UTBK materi apa lagi? Deret geometri tahingga ya. Nah, kalau soal yang ini boleh dikerja tapi simpan di akhir aja ya. Tidak di skip. Kalau misalkan masih sempat boleh dikerja ya. Jadi soal-soal gini kayak masih bisa aja dikerja. Nah, tapi butuh waktu yang lebih, makanya simpan di akhir aja ya. Oke, sekarang ini kalau nggak salah soal nomor berapa ya? Belasan lah kalau di UTBK nanti. Nah, kalau di matematika ya. Iya, kan nggak hafal ya. Oke, sekarang
Apa rumusnya? Ini kan deret geometri tahingga. Dari mana Dito bilang deret geometri tahingga? Karena di sini banyak titik-titiknya, yaitu tidak ada ujungnya. Maka ini deret geometri tahingga. Apa rumusnya deret geometri tahingga? Air. A dibagi 1 kurang R. Yang mana dibilang suku pertama? 1. Yang mana rasionya? Iya, yang ini dong, ya kan? Kenapa? Karena kan ini kan dikali dengan rasio. Kira-kira kayak gini deh. Misalkan 1 menjadi 5. Kira-kira dikali berapa? Kali 5. 1 jadi 10. Kali berapa? Berarti rasionya adalah suku kedua. Kalau misalkan suku pertamanya adalah 1. Berarti ini rasionya. Ya. Oke. Jadi kalau gitu kita masukkan dapat apa? X kurang X kuadrat dibagi dengan X kurang 3 pangkat 2. Betul ya? Sekarang tinggal disederhanakan ya. Disederhanakan ini samakan penyebut bisa. Kali silang ya. Jadi 1 dibagi dengan X kurang 3 per pangkat 2 kurang X kuadrat per X kurang 3 pangkat 2. Cocok? Oke. Sekarang ada pecahan. Ada per dalam per. Diapakan? Yang bawah naik ke atas. Dapatnya apa di situ? X kurang 3 pangkat 2-nya di atas. Dijabarkan sekalian boleh. Dapatnya apa? X kuadrat dikurang 6X ditambah 9. Ya. Kalau yang di bawah dijabarkan juga. Sama dong. X kuadrat dikurang 6X ditambah 9. Terus dikurang dengan X pangkat 2. Ada yang sama, ya kan? Tinggal dicoret ya. X pangkat 2-nya habis, sisa ini X kuadrat kurang 6X tambah 9 per min 6X tambah 9. Itu deret geometri tahingga. Yang katanya kalau dijumlahkan semua lebih besar daripada 1. Berarti X tahingganya besar 1. Masukkan mi X tahingganya yang tadi. X kuadrat kurang 6X ditambah 9 per min 6X tambah 9 ya. Lebih besar dari 1, satunya gabung bisa. Jadi kurang 1 besar daripada 0. Nah, sekarang samakan penyebut kali silang ya. Jadi pernya perpanjang. X kuadrat dikurang 6X ditambah 9. Dikurang dengan yang ini dikali silang. Dapatnya min 6X ditambah 9. Ada pernya di bawahnya tetap min 6X tambah 9 lebih besar dari 0. Aman sampai sini? Oke, sekarang dikurangkan. Ada yang habis enggak? Min 6X dikurang min 6X. Habis ya, min 6X-nya habis. 9 kurang 9. Habis juga ya. Jadi di sini 9-nya habis, sisa apa dong? Sisa X kuadrat. Yang di atas X kuadrat, yang di bawah min 6X tambah 9. Lebih besar daripada 0. Cari pembuat 0-nya. Yang di atas X-nya berapa? Kalau X kuadrat kan berarti X-nya tidak punya teman. Berarti X-nya sama dengan 0. Kalau yang di bawah X-nya sama dengan berapa? 9 pindah ruas, min 9 dibagi sama minus 6 atau menjadi 3 per 2. Oke, ada batas-batasnya, bisa dibuatkan garis bilangannya ya. Ada 0 sama 3 per 2. Oke, sekarang tanda paling kanan bisa ditentukan dari tanda kuadrat di atas dan tanda X yang di bawah, baku bagi. Plus bagi minus, minus. Berarti selang-seling, di sini minus, di sini positif, di sini positif ya. Kenapa positif? Karena di sini 0 berasal dari X kuadrat, fungsi genap. Fungsi genap itu tidak terjadi perubahan tanda ya. Jadi plus di kanannya yang minus 3 per 2 itu kan fungsi biasa gitu. Maka terjadi selang-seling. Nah, sekarang yang mana diambil kalau besar dari 0? Ambil daerah positif. Berarti ada dari 0 ke kiri dan juga ada dari 0 ke sebelah kanan di 3 per 2. Dapat nih jawabannya. Tadi di soal jawabannya apa? Minus tahingga sampai A. Kira-kira batas yang di sini yang mana? Yang ini dari 0 ke kiri ke tahingga. Berarti A-nya itu bernilai 0. B-nya berapa? B sampai C yang mana? Dari 0 sampai 3 per 2. Berarti B-nya 0 lagi, tapi C-nya 3 per 2. Masukkan ke pertanyaan 0 dengan 0 di sini 3 per 2. Dapatnya berapa? Min 2 kali 3 per 2? Min 3. Jawabannya Charlie ya. Lanjut ya. Oke. 48. Nah, ini lagi kembali ke soal yang wajib dikerja di UTBK ya. Ini soal gampang juga ya. Dalam suatu kotak ada 12 kelereng, 9-nya biru, sisanya kelereng hijau ada berapa dong? Ada 3 ya, karena 9 biru kan total 12 sisa 3 ya. Diambil 2 kelereng secara acak. 2 aja lagi. Gampangnya
Maka peluang mendapatkan satu biru dan satu hijau adalah berapa? Oke, rumus peluang apa? NA dibagi NS. Cara cari NS, tidak peduli warna, langsung lihat total. Ada berapa bola? 12. Berapa yang mau diambil? 2. 12 kombinasi 2 rumusnya apa? 12 faktorial per 2 ditemani dengan 12 kurang 2. 10. Jabarkan yang besar. 12, 11, 10 ketemu teman coret ya. Nanti dicoret ya, 10-nya habis. Sisa 2 faktorial dijabarkan jadi berapa? 2 kali 1, 2. 12 bagi 2, 6 kali 11, 66. Simpan. Sekarang, apalagi NA. NA itu apa? Sesuaikan dengan permintaannya. Peluang mendapatkan satu kelereng biru dan satu hijau. Berarti satu biru, satu hijau. Cara hitungnya berapa? Pakai kombinasi lagi ya. Tapi sesuaikan dengan warnanya. Satu biru mau diambil dari berapa? 9. Satu hijau mau diambil dari berapa? 3. Nah, ingat ya, kalau N kombinasi 1 itu langsung aja ke N-nya. Jadi tinggal 9 kali 3 dapat 27. Dapat NA, dapat NS, peluang rumusnya NA dibagi NS. Tinggal 27 dibagi 66. Kecilkan bisa. Bagi 3 ya, jadi 9 per 22 berapa? Oke, bisa? Ini soal wajib dikerja juga ya, 49 ya. Ini cuma transformasi biasa. Ada parabola. Ingat kalau parabola atau garis, pakai X, Y. Sekarang, dicerminkan terhadap sumbu X. Apa hasil bayangannya itu? Betul, karena sumbu X kan mendatar. Ada titik di atas, dicerminkan bayangannya di mana? Di bawah, ya kan? Jadi yang berubah apa? Nilai di sumbu Y-nya dari positif menjadi negatif. Betul ya. Jadi kalau gitu bayangannya Y-nya diminuskan. Berarti X-nya tetap, Y-nya minus Y. Bisa ya? Lanjut, apa lagi? Digeser ke kanan. Kalau ke kanan apa yang bertambah? X-nya ya. Berarti sejauh 4, berarti X-nya ditambah 4. Y-nya gimana? Tetap ya. Oke, sekarang yang di atas yang dipisahkan X aksen, yang di bawah dipisahkan Y aksen. Karena patokannya dari asli, ubah Ki jadi X sama dengan dan Y sama dengan. Oke, X sama dengan apa? 4 pindah ruas, X aksen dikurang 4. Ya, sedangkan yang di bawah Y-nya berapa? Min Y aksen. Oke, sekarang kembalikan ke yang asli. Apa yang aslinya? Y sama dengan X kuadrat tambah 3X dikurang 4. Ganti Y jadi apa? Min Y aksen. X diganti apa? X aksen kurang 4. Pangkat 2 tambah 3 kali X aksen kurang 4. Dikurang lagi 4. Sederhanakan dapat jawaban selesai. Ya kan? X kurang 4 pangkat 2. X kuadrat kurang 8X tambah 16. 3 kali masuk. 3X dikurang 12 dikurang 4. Itu masih min Y. Sederhanakan X kuadrat tidak punya teman. Min 8 tambah 3. Min 5X. 16 kurang 12 kurang 4. Habis. Tapi ini masih min Y. Supaya jadi positif Y. Semua diminuskan. Min X kuadrat. Minus ketemu minus. Nah, kan ada jawabannya. Bravo. Lanjut ya. Lanjut. 50. Nah, ini juga ya soal wajib dikerja 50. Oke. Ini soal bunga majemuk, tapi karena ada persentasenya, maka wajib pakai rumus ya. MN sama dengan M0 dikali 1 tambah R pangkat N. Oke. R-nya itu apa? R itu bunga ya. M0 itu modal awal, N itu berapa lama dia menabung. Dengan MN itu uang setelah menabung ya. Oke, sekarang R-nya berarti 5%. Bisa diubah desimal jadi berapa? 5%. 0,05. Oke. Sekarang pada awal tahun pertama Ruli menabung 2A juta rupiah. Oke, kita buat ya waktu sama uang. Waktunya dimulai dari awal tahun, ya kan? Dia menabung sebesar 2A juta rupiah. Oke. Nah, awal tahun kedua, dari awal tahun pertama ke awal tahun kedua bertambah berapa tahun? Setahun aja, yaitu bertambah 1 tahun berarti menjadi tahun pertama ya, 1 tahun. Oke, uangnya udah dibilang ya, tapi dia menabung lagi sebesar A juta, berarti bertambah Ki uangnya. Oke, dia menambah lagi uangnya ya. Oke, terus pada akhir tahun ketiga, dari awal tahun kedua ke akhir tahun ketiga, beda berapa tahun itu?
awal tahun kedua. 1 tahun itu kan berarti ke awal tahun ketiga. Awal tahun ketiga ke akhir tahun ketiga, 1 tahun lagi. Berarti tambah 2 tahun menjadi berapa? Menjadi tahun ketiga ya. Oke, katanya uangnya menjadi sebesar 1,05 kali A pangkat 2. Oke, sekarang kita coba dari awal dulu ya. Kan di sini dia menabung dari awal 2A. Dibiarkan di tabungan selama setahun, berarti kan berbunga dong. Berapa uangnya kalau sudah berbunga? Masukkan ke dalam rumus ini. R-nya 0,05. Berarti nanti 1 ditambah 0,05. Berarti 1,05 kali pangkat N itu dikali dari M0 ya. Nah, uang awalnya 2A dikalikan 1,05 pangkat berapa? Pangkat 1 di awal. Karena hanya berjarak 1 tahun ya. Berarti pangkat 1 kan tidak berubah, Ji. Jadi 1,05 kali dengan 2A. Berapa dapatnya itu? 1,05 kali 2. 2,1A. Tapi ditambah lagi uangnya. Berarti sekarang yang ditabungan jadi berapa? 3,1A. Nah, ini yang ditabung selama 2 tahun. Uangnya menjadi berapa kalau gitu? 1,05 pangkat 2 dikalikan dengan nilai awalnya yaitu 3,1A. Dapatnya 1,05 pangkat 2 dikali 3,1A. Nah, ini yang katanya setara dengan 1,05 kali A pangkat 2. Ada yang sama? Bisa kecoret sama A kuadrat. Ada lagi. 1,05 dengan pangkat 2-nya di sini. Jadi kalau mau cari A-nya, sisa 1,05 kali 3,1. Jadi jawabannya adalah 3,255 ya. Jawabannya Charlie ya.